Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nurul Damri dari program studi penyuluh pertanian. Saya akan menjelaskan jenis-jenis menu bar dan icon toolbar yang terdapat pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu file. File terdiri dari home, new yang berfungsi untuk membuat file yang baru, kemudian open, membuka file yang pernah kita buka, kemudian info, save untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah kita simpan dan telah diberi nama, kemudian save as menyimpan file yang baru. Dalam hal ini kita perlu mencantumkan nama file yang akan kita tempatkan file tersebut, kemudian print untuk mencetak dokumen yang telah kita buat pada kertas, kemudian share untuk mengirimkan dokumen, export untuk mengubah PDF ke dokumen, kemudian close. Selanjutnya yaitu home. Di menu home terdapat undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah yang sudah terlanjur dilaksanakan, kemudian repeat membatalkan perintah yang telah terlanjur dibatalkan, kemudian cut menghapus suatu objek dari lembar kerja, kemudian copy mengcopy suatu objek yang tersimpan pada clipboard ke dalam lembar kerja kita, kemudian clear membersihkan, kemudian paste untuk mengambil objek yang sudah disimpan pada clipboard dengan cara meletakkan kursor pada posisi yang tepat. Kemudian font untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan, kemudian font size untuk mengatur huruf yang akan digunakan, kemudian shrink font digunakan untuk meningkatkan ukuran huruf dengan 2 piksel, kemudian font kecilkan berfungsi untuk mengurangi ukuran huruf 2 piksel, kemudian change case untuk mengubah status antara huruf kapital dan huruf kecil dalam teks yang dipilih, kemudian clear formatting untuk menghapus format teks yang dipilih, kemudian bold digunakan untuk menebalkan teks, italic untuk memiringkan teks, underline untuk membuat garis bawah pada teks, kemudian strike through untuk menyediakan garis di tengah kalimat pada teks padat, kemudian subscript berfungsi untuk membuat karakter di bawah, dan selanjutnya superscript berfungsi untuk membuat karakter level di atas, kemudian text highlight color untuk memberi warna di balik teks yang dipilih, kemudian font color untuk mengubah warna teks yang dipilih. Selanjutnya itu bullet, tambahkan peluru dan berbagai tanda lain pada teks dengan format listing, kemudian numbering menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Decrease indent geser paragraf dokumen ke kiri, kemudian increase indent pergeseran dokumen paragraf ke kanan, kemudian alignment left buat teks memperluas, alignment center buat teks ke flat tengah, alignment right buat biaya teks dengan benar, justify buat biaya teks kanan dan kiri, kemudian line and paragraph sesuaikan sambil menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen, kemudian shading ubah warna di bagian latar belakang teks, border menambahkan garis tepi atau batas ke teks, kemudian style ini adalah grup pita yang berfungsi sebagai pemformatan teks sehingga dapat digunakan lebih cepat saat mengetik pada waktu tanpa harus mengaturnya kembali. Kemudian editing, submenu berisi icon untuk mengedit dokumen. Selanjutnya yaitu insert. Yang pertama yaitu cover page berfungsi untuk memberikan penutup pada halaman, kemudian blank page berfungsi untuk memasukkan halaman kosong, kemudian page break menyajikan untuk memutuskan halaman dan lanjutan di halaman berikutnya, kemudian table berfungsi untuk memasukkan atau membuat tabel pada lembar kerja.
Kemudian picture untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Kemudian shapes untuk menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar panah hingga beragam flowchart. Kemudian icon untuk menggunakan icon berupa komunikasi visual dalam bentuk simbol. Kemudian 3D models untuk menyisipkan objek 3D dari perangkat komputer maupun stok online. Kemudian smart art untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Kemudian chart untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Kemudian screenshot untuk mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Kemudian ada add-ins, suatu program yang dilampirkan ke Microsoft Word untuk memberikan fungsionalitas tambahan. Kemudian online video untuk menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber online. Kemudian links, ribbon group yang berisi sekumpulan icon untuk menghubungkan ke tautan atau ke link. Link icon yang digunakan untuk memasukkan link dari situs web tertentu ke lembar kerja Word. Bookmark icon yang digunakan untuk menandai tempat atau situs yang akan ditemukan lagi dengan mudah. Kemudian cross reference ini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks ke suatu objek baik gambar, tabel dan lainnya yang berada di dalam dokumen yang sama. Kemudian comment ribbon group yang digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan catatan pada kolom komentar di bagian dokumen yang diinginkan. Kemudian header mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Footer mengatur teks. Header mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Footer mengatur teks untuk ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Kemudian page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Kemudian text ribbon group yang sekumpulan fungsi icon untuk membuat teks dengan berbagai gaya maupun efek. Kemudian draw yaitu untuk menggambar. Desain berfungsi untuk membuat tabel pada lembar kerja Microsoft Word. Kemudian layout yang pertama itu margin digunakan untuk menyesuaikan tepi dokumen. Orientation digunakan untuk menentukan apakah dokumen akan horizontal atau vertikal. Kemudian size untuk menyesuaikan panjang dan file yang lebar pada dokumen. Kemudian columns menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa banyak kolom. Kemudian break mengatur bentuk dan lokasi dari halaman atau teks kolom. Kemudian line numbers untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Kemudian hyphenation untuk memisahkan kata dengan penghubung. Kemudian reference yang terdapat yaitu table of contents berfungsi untuk membuat dan mengelola isi pada dokumen. Kemudian tambahkan teks untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar isi yang telah dibuat. Kemudian update table untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Kemudian insert note untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Kemudian next footnote berfungsi untuk memantau catatan kaki dan endnote yang telah dibuat. Kemudian show notes untuk menampilkan lokasi catatan kaki atau catatan endnote. Kemudian my links yang terdiri dari envelopes yang berfungsi untuk membuat dan mencetak amplop atau huruf. Labels untuk membuat dan mencetak label. Start mail merge untuk membuat surat atau email biasa dikirim ke banyak orang. Kemudian select recipient untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian edit recipient list untuk mengubah daftar penerima huruf.
Highlight merge field berfungsi untuk membuatnya lebih mudah untuk mengubah input yang salah. Greeting line untuk menambahkan nama salam. Insert merge file berfungsi untuk menambahkan informasi tentang penerima huruf. Rules berfungsi untuk menyediakan garis dalam surat itu. Match field berfungsi untuk membandingkan surat. Update label berfungsi untuk memperbarui label huruf. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.